Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Pada video kali ini kita masuk pada judul materi yaitu How to make random sentences. Bagaimana cara membuat kalimat yang acak ya. Dikatakan acak karena ini kalimat nggak ada jeluntrungannya. Pokoknya dapat satu kata langsung kita bikin kalimat ya. Misalnya kita punya kata apa misalnya split gitu ya. Split itu kan membelah gitu. Kemudian dari kata split misalnya kita coba aja buat kalimat misalnya saya bisa membelah kayu gitu ya dengan menggunakan kapak ini kan. Anda bisa bilang I can split this wood gitu ya menggunakan kapak ini, misalnya using this axe gitu ya kan, seperti itu. Jadi kata splitnya kita pakai di sini gitu. Atau misalnya kalian bisa juga bikin kalimat yang lain dengan kata split. Jangan lupa untuk membelah apa misalnya ya gini ya, misalnya don't forget to split this. Jangan lupa untuk membelah. Apa yang bisa dibelah misalnya? Oke, misalnya membelah bahan ini ya, this material. Oke, misalnya menggunakan apa? Using this sharp knife gitu ya. Using this sharp knife. Jadi kan kata split tetap kita pakai di sana gitu. Intinya adalah ada satu kata kita gunakan dalam kalimat. Walaupun antar kalimat ini sebenarnya nggak ada hubungannya tuh. Membelah kayu sama membelah bahan. Bahannya nggak tahu apa ini. Ya, gitu. Untuk contoh yang lain misalnya kalian punya kata water ya. Water itu air ya. Kita bisa bikin kalimat bebas dengan kata air. Misalnya adalah jika kau merasa haus ya. If you feel thirsty, please drink this water gitu ya. Ini. Atau misalnya dengan contoh kalimat yang lain, misalnya my mother always waters apa ini? My mother always waters her plantation every morning gitu misalnya ya. Jadi ibu saya selalu menyiram tanamannya setiap pagi gitu. Intinya kata water kepake di sini sebagai noun, di sini water sebagai kata kerja gitu ya. Pokoknya membuat kata atau membuat kalimat ini dengan kata apa saja. Misalnya you punya kata sky itu artinya langit ya. Misalnya you bisa bilang apa, the sky is so clear, langitnya sangat cerah ya, tampaknya tak akan ada hujan ya. It seems apa nih, there won't be rain atau there won't be any rain gitu ya. Any rain. Misalnya seperti itu. Atau misal jika saya punya sayap misalnya, if I had wings, okay, perhaps I would fly high to the sky gitu ya. To the sky. Ini ya. Jadi
intinya kata sky-nya kepake. So you bisa bikin kalimat bebas saja. Misal ada kata yang lain, misalnya kata gate yang artinya gerbang ya. So contoh kalimatnya apa? Misalnya it is better to lock the gate at night misalnya ya, to avoid crimes gitu. Langkah baiknya mengunci gerbang di malam hari untuk menghindari tindak kriminal gitu ya. Atau misalkan the gate is still new, so misalnya we have to open it carefully misalnya. Pintu gerbangnya masih baru, jadi kita harus membukanya dengan hati-hati, misal gitu. Untuk contoh yang lain misalnya bisa pakai kata apa ya, misalnya pakai kata avoid. Avoid itu menghindari ya. Misalnya gini, if you think it is hazardous to go through the wood at night, if you think it is hazardous to go through the wood at night, yeah, thus it's better for you to avoid night travel gitu ya, bisa gitu. Jadi jika kau berpikir berbahaya untuk melintasi hutan di malam hari, ya, maka sebaiknya untukmu menghindari perjalanan malam hari gitu. Masuk akal apa enggak, nggak tahu. Pokoknya intinya kata avoid kepake gitu ya di sini. Mungkin contoh lain untuk kata avoid bisa misalnya gini, for some people it is hard to avoid smoking habit gitu misalnya ya. Bener apa enggak tuh? Bagi beberapa orang sulit untuk menghindari kebiasaan merokok misalnya ya. For some people it is hard to avoid smoking habit. Ya, banyak ya contoh-contoh bisa dipakai atau dibuat dengan kata avoid. Contohnya lain misalnya ada kata erase. Erase itu artinya menghapus ya. Misalnya gini, misalnya when the material on the whiteboard is atau are ya, when the materials on the whiteboard are not longer important gitu ya, are not longer important, you can erase them right now. Nah, begitu ya. Jadi saat bahan-bahan atau materi-materi di papan tulis tidak lagi penting, kau dapat menghapusnya sekarang juga gitu. Oke ya. Jadi intinya kata erase kepake di sini gitu. Ini ada. Untuk contoh yang lain misal ada kata nervous ya. Nervous itu grogi. Misalnya adalah berbicara di depan umum bagi sebagian orang itu bikin grogi ya. Speaking in front of
the audience. Speaking in front of the audience is apa misalnya is nervous ya, is nervous activity for some people gitu ya. Bisa nggak kalimat kayak gini? Speaking in front of the audience is nervous activity for some people. Maksudnya berbicara di depan umum adalah aktivitas apa yang grogi gitu untuk sebagian orang. Benar apa enggak? Nanti bisa dikoreksi ya di apa namanya kolom komentar. Atau misalnya dengan contoh kalimat yang lain adalah apa? Misalnya she felt nervous to say the truth gitu ya. Jadi dia merasa grogi untuk mengatakan yang sejujurnya gitu. Oke teman-teman, itu ya cara bikin kalimat secara bebas dengan kosakata bahasa Inggris apa saja. Mudah-mudahan nanti kalian bisa juga, pokoknya nemu kata bahasa Inggris apa gitu, bikin aja kalimat gitu kan. Salah nggak apa-apa gitu ya, karena itu nanti akan, yang penting melatih dulu untuk keberanian merangkai kalimat gitu. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini materinya nggak penting-penting amat ya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi contoh sederhana lah ya, bagaimana cara membuat kalimat secara bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.